Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Nuriana Samsi dengan NIM 221119101. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi OPM. Ya, OPM atau penguat operasional. Penguat operasional adalah suatu rangkaian penguatan yang lengkap dalam bentuk sebuah IC. IC yang umum ditemukan yaitu ini, gambar yang ini, yang kakinya ada 8. OPM memiliki sifat-sifat seperti penguatan tegangannya sangat besar, terus impedansi masukannya sangat tinggi, impedansi keluarnya rendah. Terus yang terakhir, karakteristik frekuensinya lebar. Selanjutnya, terminal atau kaki OPM. Input. Nah, ini cara memberi daya dengan dua suplai. Ini suplai 1, suplai 2. Yang ini input minus dan ini input plus. Ini beban. Yang satunya lagi, gambar yang satunya lagi, ini cara memberi daya dengan satu suplai. Ini suplainya cuma satu. Kaki 1 dan 5 adalah offset 0. Terus yang 2 masukan membalik atau inverting input. Kaki 3 masukan tak membalik atau non inverting input. Kaki 4 tanah, ground. Kaki 6 keluaran. Kaki 7 jatuh tegangan positif. Dan yang terakhir kaki 8 itu tak digunakan. Selanjutnya OPM 741. OPM 741 mempunyai beberapa versi yang berbeda di belakang angka 741, seperti 741A, 741C, 741E, dan 741N. Huruf-huruf berbeda di belakang angka 741 tersebut membedakan pada penguatan tegangannya, temperature range, noise level, dan karakteristik yang lainnya. IC OPM C741C. Huruf C di belakang angka 741 adalah singkatan dari commercial grade, yaitu tipe 741 yang paling murah dan paling banyak atau umum digunakan. IC OPM 741C mempunyai penguatan tegangan loop terbuka sebesar 1 juta dan impedansi input 2 mega ohm dan impedansi output 75 ohm, dan mempunyai unity gain frekuensi sebesar 1 mega ohm. Ini gambar rangkaian catu daya. Kalau dijelaskan rumit sekali. Jadi kita skip saja. Yang selanjutnya, terminal output dan input. Ini supply, ya ini volt plus plot yang maksimal for PO sama dengan Psat, terus minimal VO sama dengan min Psat. Psat sama dengan di bawah tegangan supply antara 1 sampai 2 volt. AOL disebut penguatan atau gain terbuka karena tidak ada umpan balik antara terminal input dan terminal output, dibiarkan terbuka. Misalkan V supply plus minus 15 volt, maka Vsat sama dengan plus minus 13 volt.
Jadi kesimpulan, tegangan output berada pada salah satu batas plus Vsat atau min Vset. Untuk mempertahankan VO tetap berada pada batas min batas ini, maka perlu dipandang umpan balik. Karena ED nilainya sangat kecil atau tidak mudah untuk mengukurnya, maka untuk kepentingan praktis ED sama dengan 0. Ini tabel-tabel. Selanjutnya, penguat operasional ideal. Penguat operasional ideal adalah penguat diferensial ideal. Salah sifat-sifat sebuah penguat operasional ideal yaitu penguatan tegangannya tak hingga sama dengan G, volt sama dengan tak hingga. Impedansi masukannya tak terhingga, jadi arus masukannya sama dengan 0. Selanjutnya, impedansi keluarnya sama dengan 0. Yang terakhir, karakteristik frekuensinya rata dan tak membentang dari frekuensi 0 hingga F sama dengan tak hingga. Selanjutnya, penguat operasional praktis atau tidak ideal. Dalam prakteknya, tidak ada penguat operasional yang ideal. Namun demikian, semua penguat operasional praktis seringkali dapat dianggap seolah-olah memiliki sifat-sifat ideal. Op-amp non-inverting input, inverting output, terus hasilnya output. Jadi ini tambah ini sama dengan ini. Inverting op-amp. Inverting op untuk konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan keluaran negatif atau masukan negatif menghasilkan keluaran positif. Ini rumusnya, Pout sama dengan min Vin, RV sama dengan R1. Yang ini non-inverting amplifier. Non-inverting untuk konfigurasi di mana masukan positif menghasilkan keluaran positif atau masukan negatif menghasilkan keluaran negatif. Jadi sama, yang tadi beda. Seperti halnya pada rangkaian inverting. Di sini pun akan ditunjukkan rumus gain dari rangkaian ini. Ini rumusnya, Vout sama dengan Vin dalam kurung 1 plus R1 dibagi R2. Zero crossing director. Rangkaian director di mana juga sebagai pembandingan, yaitu membandingkan suatu tegangan masukan input pada salah satu kaki masukan dengan satu tegangan tertentu atau dengan 0. Hasil perbandingannya dapat menggunakan rumus ED sehingga didapat tegangan keluaran output yang tergantung polaritas dari ED. Jika polaritas ED sama dengan negatif, maka VO sama dengan plus Vsat. Jika polaritas ED sama dengan positif, maka VO sama dengan min Vsat. Zero crossing director, di bawahnya zero crossing 0, terus inverting zero crossing director, non-inverting zero crossing director, inverting voltage level director, yang terakhir non-inverting voltage level director. Selanjutnya, duty cycle. Siklus kerja atau duty cycle merupakan perbandingan waktu on dengan periode sinyal dikalikan dengan 100%. Terus di sini di rumusnya, di duty cycle T on dibagi T on plus T off.
Suatu sinyal mempunyai periode 10 M detik dan waktu on sama dengan 2 M detik. Berapa waktu negatif atau waktu rendahnya? Ini penyesuaiannya TL sama dengan T dikurang T on. TL sama dengan 10 dikurang 3 sama dengan 3 M detik. Jadi duty cycle sama dengan T on per T dikali 100%. Hasilnya sama dengan 30%. Selanjutnya direktor penyilang 0. Direktor penyilang 0 pembalik atau inverting zero crossing direktor garis miring IZCD, cuma disingkat IZCD. Sinyal masuk pada min op M dan membandingkan dengan 0 positif op M. ED sama dengan positif input dikurang negatif input sama dengan 0 dikurang VI sama dengan min VI. VI lebih kecil dari 0, maka VO sama dengan plus pisat. Terus PI lebih besar dari 0, maka VO sama dengan min pisat. Ya, ini gambarnya, tapi ada sedikit salah, terbalik, jadi kita skip. Yang selanjutnya direktor taraf tegangan. Direktor taraf membalik atau dalam kurung inverting voltage level director disingkat IVLD. Sinyal masuk pada min op M dan membandingkan dengan 0 plus op M. ED sama dengan plus input dikurang min input sama dengan Vref min VI. Jadi VI lebih besar dari Vref, maka VO sama dengan Vsat. Terus PI lebih kecil dari Vref, maka VO sama dengan min Vsat. Direktor taraf tegangan. Direktor taraf membalik inverting voltage level director Nah, ini kita langsung ke contoh latihan soal. Jadi latihan soal nomor 3. Ini diketahuinya tuh V voltnya 15 volt, terus Vsatnya plus minus 13 volt dan Vrefnya 10 volt. Yang ditanyakan dari gambar ini T-on dan duty cycle. Terus gambarlah output tegangan VO. Jawab. Di sini jawab T-on 70 M detik dan TO 40 M per detik, dan T sama dengan 70 ditambah 40 sama dengan 110 M detik. Duty cycle sama dengan T on per T dikalikan 100% sama dengan 70 per 110 dikali 100%, jadi hasilnya 63%. Dan ini gambar output tegangan PO, kurang lebihnya seperti itu.
Jadi sekian dari pemaparan saya tentang materi OPM. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan dimaklumi karena saya masih dalam tahap belajar. Dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.